Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ini menanggapi ramai-ramai pajak ya. Saya nggak heran itu kalau itu pejabat pajak sampai melimpah hartanya. Itu dulu kan saya pernah kerja di pajak, saya dimasukkan oleh saudara saya. Saudara saya adalah teman kuliahnya wali kota waktu itu di Pekalongan ya, di Pekalongan. Wali kotanya lupa saya dulu Pak Polo atau siapa, saya lupa. Saya juga belum pernah ketemu wali kotanya kayak apa. Cuman aku dikasih pembekalan sama saudara saya, nanti konditornya biar baik lah, sudah lah begini kan, karena kamu dianggap sebagai ponakan wali kota ya. Oke, sebenarnya saya udah ngomong sama saudara saya, sebenarnya saya nggak punya ciri-ciri jadi pegawai karyawan, saya nggak pernah cita-cita. Saya tuh pebisnis, karena saya dari kelas 4 SD aja udah mulai usaha. Cuman ya itu saudara nawarin ya udah nggak pada terima aja. Saya nggak kemana-mana, suruh nyiapin aja berkas-berkas, terus disamperin ke rumah. Ini saudara saya yang bawa langsung besoknya dipanggil. Nah, situ saya dianggap ponakan wali kota ya, jadi segan semua mereka ya karena ponakan wali kota. Nah gitu. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu orangnya. Jadi di situ, jadi yang dikorupsi itu lebih banyak daripada pajak masuk negara itu hanya 5% menurut saya. Kalau dulu ada Menteri BUMN siapa sih ya, saya lupa itu, katanya beliau bilang pajak itu masuk negara hanya 10%, bukan 10%, masih bagus 5%. Jadi yang korupsi paling besar adalah wajib pajak. Itu wajib pajak 50% lebih korupsinya. Karena kalau pajak 1 miliar itu si wajib pajak pokoknya saya mau bayar sekian, terserah mau masukin berapa kan gitu. Itu jahat itu. Jahat. Jadi wajib pajak itu yang paling banyak korupsinya. Apalagi perusahaan-perusahaan asing juga pada gitu kong kali kong sama tukang ini. Biasanya kalau perusahaan asing ini ya, yang korupsi adalah ya perusahaannya dapat juga, terus ya manajer HRD-nya biasanya itu HRD-nya main sama pajak kan gitu. Sekian gitu, makanya perusahaan HRD-nya manajernya pada kaya kayak gitu, makan harta rakyat, makan uang dirayap semua kan gitu, bisa. Kejahatan pajak luar biasa. Makanya bener Pak Anies, orang-orang pada taat bayar pajak pada orang-orang baik pada bayar pajak. Yang nggak baik adalah pejabat pajak. Betul, itu pejabat pajak itu bejat. Itu saya dulu di Pekalongan tuh pejabat pajak rumahnya tiga rumahnya, tingkat semua, istrinya ada istrinya semua, masya Allah. Bisa dulu kan tahun berapa sih lupa saya, waktu itu bensin masih 20 perak, bensin 20 perak 1 liter. Umur saya sekarang 63. Itu orang saya kalau sangu tuh 150 perak buat bensin sama makan, kalau nggak salah, atau berapa ya lupa. Yang jelas bensin masih 20 perak waktu itu bensin. Jadi masih makmur ya, negara masih makmur. Zaman Pak Harto kan makmur dulu, itu benar-benar makmur Pak. Zaman Pak Harto itu nggak ada orang susah gitu, melimpah makanan. Dibuat bisnis juga gampang. Jadi karena Pak Anies benar ya benar menurut saya Pak Anies gitu. Jadi boleh di cross check kok. Itu masuk negaranya. Kalau honor saya waktu itu kan 10.500 sebulannya, 10.500. Tapi saya korupsinya ya, saya nggak korupsi, saya dikasih hasil dari korupsi kong kali kong sama teman-teman. Dulu kan ketemu mau kalau jam dulu kan kampanye deh, kampanye wajib ikut kampanye kan gitu. Zaman dulu ikut wajib kampanye, harus ikut kampanye meramaikan ya.
ya jelas lah kalau kalau orang Purworejo kan kuning zaman dulu ya. Pak Harto wajib kuning gitu ya, ya saya ikut kampanye kuning gitu. Yang kuning siapa yang kuning tahu kan? Beringin itu gambar beringin gembel. Nah itu saya sama temen-temen mau ikut kampanye nih, nggak punya uang ongkos, udah ngopiak ke pajak itu dapat ongkos. Dapat ongkos dari pajak gitu, buat sangu gitu. Jadi makanya sedangkan saya rugi di kenapa saya keluar pingin keluar ya satu nggak sesuai nurani, saya nggak punya cita-cita ya. Siapa sih yang nggak pingin kaya, pingin lah kaya, tapi kan nggak dengan cara gitu, harus dengan kreasi, dengan usaha, dengan kreatif yang gitu. Saya alhamdulillah diberi ilmu yang kreatif sama Allah. Apapun tak jual, saya bisa saya jual. Saya berdagang dari kelas 4 SD, saya udah mulai usaha. Bangun usaha dari kelas 4 SD saya udah. Jadi istilahnya mateng di pohon, kalau ini buah di pohon, mateng di pohon. Jadi saya dalam bisnis alhamdulillah banyak pengalaman. Malang melintang dalam bisnis. Pernah punya pabrik kerupuk dulu, saya masih kecil punya pabrik kerupuk. pernah konveksi, kenapa. Sekarang saya punya pabrik kaos kaki sekarang. Alhamdulillah nggak terdaftar namanya, kalau daftar ya nanti kena pajak. Ya usaha kecil home industry sih. Nah gitu. Jadi ini boleh di cross check omongan saya itu, boleh di cross check, saya berani. Ngomong saya benar apa enggak? Benar, insya Allah itu wajib. Jadi masuk negara hanya 5% gitu, hanya 5%. Kalau nggak sama sekali nggak mungkin ya, nanti kalau nggak sama sekali diperkuat perusahaannya kan. Itu perusahaan makanya sih siapa itu kayak Gayus dulu korupsi, nggak heran tukang sapu korupsi, nggak heran tukang korupsi. Kalau tukang sapu yang bisa korupsi bisa. Ya saya dulu ya levelnya ya karena masih honorer, ya bisa dibilang masih sebagai tukang sapu istilahnya kan gitu, masih disuruh-suruh gitu lah. Kalau saya 7 bulan, padahal kata saudara saya itu saya mau diangkat menjadi 80%, pegawai 80%. Saya bilang saya nggak pingin saya punya dia jadi orang bawahan. Kalau saya jiwa saya leader, pengusaha, saya nggak mau jadi bawahan. Itu saya kerja di pajak di waktu itu saya sering berantem sama yang lebih tinggi saya, yang lama gitu, orang yang lama. Bahkan kalian mau suruh saya enaknya, saya nggak mau tentang mau berantem. Saya bukan tipe orang yang disuruh-suruh. Saya rugi saya kalau saya kerja yang monoton begitu, saya rugi. Saya punya ini kok, saya alhamdulillah punya kemampuan untuk mulai usaha. Jadi saya orangnya kreatif. Jadi alhamdulillah saya juga pernah bisnis kuliner sukses juga kan gitu. Jadi sekarang saya produksi kaos kaki, belum industri kaos kaki ini. Boleh ini ya, boleh dicek omongan saya boleh dicek. Itu pajak masuk negara hanya 5% gitu. Itu semua di audit saja semua tuh tukang pajak, jalan pajak semuanya. Udah itu semuanya. Oh, itu nggak ada yang korupsi semua, dari tukang sapu semuanya itu pajak itu. Pajak pajak kan jelas itu lahan uang lain selain aja instansi lain aja pada korupsi. Itu makanya saya keluar. Saya nggak mau berlimpah harta dengan haram. Untuk apa? Nggak ada manfaat untuk amal, untuk sedekah juga nggak diterima. Yang jelas pasti ketangkapnya di koruptor itu. Dan kebanyakan orang korupsi kan endingnya pada mati mengenaskan, hina kan itu. Ada yang hartanya habis dan sebagainya gitu. Dia nggak percuma kita korupsi sia-sia itu. Jadi percuma. Ini omongan saya boleh dicek ya. Saya bukan omong kosong ya. Saya pengalaman banget. Saya berbisnis. Jadi makanya saya nggak mau jadi orang kerja pegawai. Saya nggak punya cita-cita. Makanya saya dulu waktu keluar dari pajak digoblok-goblokin sama
saudara sama teman goblok lu goblok, ya saya goblok nggak apa, mendingan jadi orang goblok nggak apa-apa saya bilang gitu, nggak apa-apa. Untuk apa jadi orang pintar-pintar korupsi, apa yang dibanggakan? Kaya dengan hasil korupsi apa yang dibanggakan? Bangga itu ya hasil karya sendiri itu bangga. Orang hasil korupsi apa yang dibanggakan? Kaya raya, malu lah ya, nggak punya malu apa gitu. Maaf ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.